Anak itu baru berusia 9 tahun. Tawanya memenuhi taman istana Yerusalem, memantul di dinding batu kuno dan pepohonan zaitun. Namun pada hari itu, keceriaannya terhenti oleh bisikan. Seorang tabib kerajaan mendekati ibunya. Suaranya pelan namun syarat beban. Ini kusta. Kata-kata itu bukan sekadar diagnosis. Itu adalah vonis mati. Pada abad ke-12, kusta adalah penyakit yang paling ditakuti. Penyakit itu tidak membunuh dengan cepat. Ia mencuri perlahan. Pertama rasa di jari-jari, lalu genggamanmu. Wajah kehilangan ekspresi, anggota tubuh mengeras, dan penglihatan mulai meredup. Mereka yang terkena biasanya diasingkan ke pinggiran masyarakat, dijauhkan dari sentuhan dan kenyamanan. Namun anak ini adalah Baldwin, putra Raja Amalrik pertama dari Yerusalem. Takdirnya bukanlah pengasingan. Takdirnya adalah menjadi raja. Dekade-dekade menjelang kelahiran dan masa pemerintahan Baldwin keempat ditandai oleh salah satu rangkaian peristiwa yang paling berkesan dan penuh konflik dalam sejarah abad pertengahan, yaitu Perang Salib. Perang Salib dimulai pada tahun 1095 di Konsili Clermont ketika Paus Urbanus II menyerukan kepada orang-orang dari semua kelas untuk berbaris menuju Tanah Suci dan merebut Yerusalem dari bangsa Turki Seljuk. Bangsa Turki yang beragama Muslim telah melarang para peziarah Kristen untuk mengakses kota suci bersama mereka itu. Selain itu, Kaisar Bizantium Alexius I meminta Urbanus untuk membantunya menghadapi orang Turki yang ia khawatirkan akan bergerak menyerang ibu kota Bizantium, yaitu Konstantinopel. Pidato membakar semangat Urbanus, memicu tanggapan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan siapapun. Sekitar 60.000 hingga 100.000 orang, sebagian besar petani Prancis dan Jerman yang bercampur dengan beberapa bangsawan dan pedagang kelas menengah, berkumpul untuk apa yang kemudian disebut sebagai Perang Salib. Tentu saja, tidak semua motivasi bersifat religius. Perlindungan tanah dan kekayaan juga memenuhi pikiran banyak peserta. Secara mengejutkan, pasukan yang sebagian besar tidak terlatih ini tidak hanya berhasil mencapai Yerusalem, tetapi setelah jumlah mereka berkurang menjadi hanya 1.200 pasukan berkuda dan 12.000 prajurit berjalan kaki, mereka mengepung kota itu dan menang pada tahun 1099. Pada tahun yang sama, kerajaan Yerusalem didirikan. Sejak saat itu hingga tahun 1291, umat Kristen dan Muslim terus berperang memperebutkan Yerusalem sebagaimana telah terjadi sejak abad ke-6. Sejarawan Andrew Holt mencatat bahwa antara 1 juta hingga 9 juta orang tewas sepanjang 8 perang salib pada periode tersebut. Baldwin keempat lahir di Yerusalem dari pasangan Raja Amalrik dan Ratu Agnes dari Courtenay pada tahun 1161. Secara intelektual dan fisik, ia dikaruniai bakat sejak kecil dan tampak sangat siap untuk mewarisi kerajaan tentara salib. Inilah bagaimana sejarawan sekaligus guru istana William dari Tyre menggambarkan masa kecilnya. Ia membuat kemajuan baik dalam pelajaran maupun pertarungan. Dan seiring waktu, ia tumbuh penuh harapan serta mengembangkan kemampuan alaminya. Ia adalah anak yang tampan untuk usianya dan lebih terampil daripada orang yang lebih tua darinya dalam mengendalikan kuda dan menungganginya dengan cepat. Ia memiliki ingatan yang luar biasa
dan gemar mendengarkan cerita. Suatu hari sang guru membuat penemuan yang mengejutkan. Saat bergulat dengan teman-temannya, Baldwin tidak pernah menjerit kesakitan. Bahkan ketika anak-anak lain mencengkeram lengannya dengan kuku mereka. Mengetahui betapa tangguhnya pangeran muda ini, William dari Tyre awalnya mengira Baldwin hanya menahan diri. Namun, pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa lengannya benar-benar mati rasa. Gejala khas penyakit kusta. 4 tahun kemudian, Raja Amalric meninggal mendadak. Ketika ayah Baldwin meninggal pada tahun 1174, anak itu baru berusia 13 tahun. Terlalu muda untuk memimpin, terlalu sakit untuk berperang. Setidaknya, itulah yang diharapkan istana. Kerajaan tentara salib Yerusalem adalah negara rapuh, dikelilingi oleh wilayah Muslim. Kelangsungannya bergantung pada pemimpin kuat yang bisa memimpin pasukan sekaligus menjalin aliansi. Dengan keadaannya, Baldwin sebenarnya memiliki semua alasan untuk menyerahkan tanggung jawab kepada seorang wali dan bersembunyi di balik dinding istana. Tapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mempelajari tata pemerintahan. Ia mendalami formasi tempur. Ia mendengarkan para ksatria berpengalaman, menyerap setiap pelajaran tentang kepemimpinan dan perang. Saat masa perwaliannya berakhir, Baldwin bukanlah sosok pasif seperti yang ditakutkan banyak orang. Ia adalah seorang raja, dan ia berniat bertindak seperti itu. Meski sakit, Baldwin dimahkotai sebagai raja melalui keputusan bulat Mahkamah Tinggi Yerusalem. Karena ia baru berusia 13 tahun, kerabat terdekatnya, Miles dari Plancy, diangkat sebagai wali. Tak lama kemudian, Miles dibunuh, dan posisinya diganti oleh Raymond dari Tripoli. Raymond dari Tripoli menghadapi meningkatnya ketegangan antara kerajaan tentara salib dan musuh muslimnya melalui kebijakan kompromi yang dibuatnya. Ia menegakkan perdamaian penuh dengan Saladin pada tahun 1175. Perjanjian itu sangat menguntungkan sang pemimpin Muslim. Yerusalem setuju untuk tidak mendukung orang-orang Sisilia yang menyerang basis kekuasaan Saladin di Mesir, dan Saladin diberi kekuasaan penuh untuk memperkuat pasukannya melalui penaklukan di Suriah. Langkah ini jelas memperlihatkan rencananya untuk mengepung kerajaan tentara salib. Saladin melanjutkan ambisinya tanpa hambatan, hingga perubahan pemerintahan di Yerusalem menghentikan perjalanan penaklukan bebasnya itu. Sejak awal pemerintahannya, Baldwin berencana menghantam Saladin di basis kekuasaannya di Mesir. Tekadnya untuk menyerang Mesir pada musim gugur tahun 1176 adalah salah satu contohnya. Karena kekuatan laut yang tidak mencukupi, ia membentuk aliansi dengan Kekaisaran Bizantium. Panggung pun siap untuk invasi. Namun, ipar sang raja, William dari Montferrat, unsur penting dalam serangan itu, jatuh sakit dan meninggal. Lalu Baldwin sendiri jatuh sakit, membuat seluruh operasi terancam gagal. Sementara itu, kerabat Baldwin, Philip dari Flanders, datang dari Eropa untuk ikut serta dalam perang salib. Didukung mandat dari Santa Hildegard yang berbunyi, "Jika suatu waktu orang-orang kafir berusaha menghancurkan mata air iman, maka lawanlah mereka sekuat mungkin dengan pertolongan Tuhan." Berharap bahwa Philip akan menyelamatkan misi yang terancam gagal, Baldwin menawarinya jabatan wali raja hingga ia pulih. Namun, Philip tidak menyukai syarat-syarat perjanjian itu dan menolaknya. Raymond dari Tripoli menentang serangan tersebut, dan Grandmaster baru Ordo Ksatria Santo Yohanes yang masih muda dan kurang berpengalaman ternyata ragu-ragu mengambil keputusan.
Ketika para duta Bizantium mulai meragukan misi itu dan menarik dukungan mereka, serangan yang begitu diinginkan sang raja pun dibatalkan. Tidak pernah lagi pasukan salib mendapat kesempatan sebesar itu untuk melukai Saladin di pusat kekuasaannya. Hanya Baldwin yang cukup bijak untuk menyadari betapa pentingnya misi tersebut. Lebih dari sekadar kebijaksanaan dan keberanian, yang membuat Baldwin keempat menjadi raja besar adalah imannya yang tak tergoyahkan. Sebuah kebijaksanaan yang ia tunjukkan dalam pertempuran terkenal di Mont Gisart. Setelah serangan ke Mesir dibatalkan, Philip dari Flanders membawa pasukannya untuk berkampanye di wilayah utara kerajaan, di mana Raymond dari Tripoli bergabung dengannya. Langkah ini membuat Yerusalem berada dalam situasi genting. Hanya sedikit pasukan yang tertinggal untuk mempertahankan ibu kota, sementara kondisi kesehatan sang raja semakin memburuk. Pada tahun 1177, Yerusalem menghadapi ancaman terbesarnya. Saladin, Sultan Mesir dan Suriah, bergerak menuju kota dengan pasukan besar. Pasukannya berlipat ganda, lebih banyak daripada milik Baldwin. Saladin dengan cepat memanfaatkan peluang itu dan mengarahkan pasukan utama berjumlah 26.000 prajurit elit menuju Yerusalem. Dari ranjang sakitnya, Baldwin mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada dan menunggang kudanya untuk menghadapi musuh dengan kurang dari 600 satria serta beberapa ribu infanteri. Pada titik ini, kekuatan Baldwin sudah begitu melemah, hingga banyak orang mengira ia akan segera mati. Menyadari kelemahan pasukan raja, Saladin meremehkannya dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Langkah yang logis bagi Baldwin adalah tetap bertahan di balik dinding kota dan berdoa agar bala bantuan datang. Tetapi Baldwin menolak menjadi penonton atas nasib kerajaannya. Ia mengumpulkan pasukan yang bisa ia himpun, sekelompok kecil ksatria, prajurit, dan milisi lokal, lalu maju menghadapi Saladin secara langsung. Akhirnya, Baldwin berhasil mencegatnya di dekat bukit Mont Gisart, hanya 45 mil dari Yerusalem. Melihat jumlah pasukan Muslim yang begitu besar, pasukan Kristen diliputi rasa takut. Namun, situasi putus asa seringkali menjadi kesempatan bagi orang besar untuk menunjukkan keberaniannya, dan Baldwin menjawab tantangan itu. Ia turun dari kudanya dan memanggil uskup Bethlehem untuk mengangkat relikwi salib suci yang dibawanya. Sang raja kemudian bersujud di hadapan relikwi tersebut, memohon kepada Tuhan agar diberi kemenangan. Setelah bangkit dari doa, ia menyuruhkan kepada pasukannya untuk maju menyerang dan langsung memimpin serbuan. Beginilah gambaran yang diberikan sejarah kepada kita. Seorang raja remaja, tangannya terbalut perban karena ia tak lagi bisa merasakan kendali kudanya. Wajahnya sebagian tertutup untuk menyembunyikan bekas penyakitnya. Namun, matanya menatap lurus ke depan. Suaranya mantap saat menyemangati pasukannya. Pasukan Baldwin mencegat Saladin dekat Mont Gisart. Keadaannya brutal. Tentara Baldwin kecil, lelah, dan kekurangan perlengkapan. Namun Baldwin menggunakan setiap keuntungan yang ia miliki, kecepatan, medan, dan unsur kejutan. Ketika bentrokan pecah, pertarungan berlangsung sengit. Baldwin, meskipun sakit, tetap berada di medan tempur. Terlihat jelas oleh pasukannya, membakar semangat mereka. Bertentangan dengan semua perkiraan, pasukan Saladin tercerai-berai, mundur dengan penuh kehinaan.
pertempuran Mount Gisart lebih dari sekedar kemenangan militer. Itu adalah sebuah pernyataan. Raja ini, meski tubuhnya rapuh, tidak akan menyerahkan sejengkal pun kerajaannya tanpa perlawanan. Sejarawan Stephen Howard menggambarkan pertempuran yang terjadi seperti ini. Ada 26.000 pasukan kavaleri Saracen, hanya beberapa ratus pasukan Kristen. Namun, Saracen dipukul mundur. Sebagian besar terbunuh. Saladin sendiri hanya selamat karena ia menunggang unta pacuan. Raja muda itu, dengan tangan dibalut, menunggang di barisan depan serangan Kristen. Orang-orang berkata, Saint George bersamanya, dan salib suci bersinar secerah matahari. Benar atau tidaknya hal itu, kemenangan tersebut hampir mustahil. Sebuah gema dari masa perang salib pertama. Namun, itu juga menjadi kali terakhir pasukan muslim sebesar itu dikalahkan oleh pasukan sekecil itu. Diterpa hujan deras dan kehilangan sekitar 90% pasukannya, Saladin kembali ke Kairo dalam keadaan kalah total. Bertahun-tahun kemudian, ia menyebut pertempuran itu dengan nada meremehkan sebagai sebuah bencana yang begitu besar. Menyadari bahwa bantuan ilahi sangat berperan dalam kemenangannya, Baldwin mendirikan sebuah biara Benediktin di lokasi tersebut yang didedikasikan untuk Santa Katarina dari Alexandria, di mana pada hari pestanya kemenangan itu diraih. Kemuliaan dari kemenangan tidak mampu meredakan dampak yang semakin parah dari penyakit kusta Baldwin. Seiring waktu, ia kehilangan fungsi anggota tubuh dan penglihatannya. Namun, tidak sekalipun ia menggunakan penyakitnya sebagai alasan untuk mengabaikan tugasnya. Meskipun ia beberapa kali mencoba turun tahta, setiap kali menyadari tidak ada orang yang layak menggantikannya, ia segera kembali menjalankan tanggung jawabnya. Tak lama setelah kemenangannya di Mount Gisart, Baldwin menulis kepada Raja Louis ke-7 dari Prancis agar mau memilih salah satu baron untuk memimpin kerajaan suci Yerusalem. Ketika permohonannya diabaikan, sang raja mulai mencari suami yang cocok bagi adiknya, Putri Sibyl. Ia adalah yang tertua dalam keluarga, dan siapapun yang menikahinya akan mewarisi kerajaan. Baldwin berharap ia menikah dengan seseorang dari Eropa, sehingga perlindungan barat bagi kerajaannya akan terjamin setelah kematiannya. Ia sempat mengatur pernikahan antara Sibyl dan Hugh dari Burgundy, tapi rencana itu gagal. Untuk memaksa Baldwin dan mengendalikan masa depan Yerusalem, Raymond dari Tripoli dan Bohemond dari Antioquia merencanakan sebuah kudeta. Usaha mereka gagal karena ketika mereka tiba di ibu kota, Sibyl sudah menikah dengan Guy de Lusignan. Meskipun Baldwin berharap bisa turun tahta demi Guy, saudara iparnya, setelah pernikahan itu, ternyata hal itu menjadi kekecewaan besar. Lemah, tidak tegas, dan tidak disukai oleh banyak baron tentara salib, Guy dianggap tidak layak untuk memerintah, sehingga Baldwin terpaksa tetap berada di tahta. Bisa dibilang, pertentangan internal ini lebih banyak menyiksa Baldwin dibandingkan penyakit kusta yang terus menggerogoti tubuhnya. Pada tahun 1183, sang raja menjadi buta dan tidak bisa lagi menggunakan tangan serta kakinya. Ia mengangkat Guy de Lusignan sebagai pemangku tahta permanen. Namun, ketika pewaris itu terbukti tidak mampu menyatukan para baron tentara salib dan menolak menghadapi Saladin, meskipun memimpin pasukan Kristen terbesar yang pernah dikumpulkan di Tanah Suci, Baldwin mencabut kembali kekuasaan regensi tersebut
dan sekali lagi memikul tanggung jawab kerajaan. Kemudian, pada tahun 1183, saudara tirinya Isabel menikah dengan Humphrey keempat dari Toron di Kastil Kera. Meskipun Baldwin terlalu sakit untuk menghadiri pernikahan itu, banyak pemimpin Kristen berpengaruh lainnya hadir. Kesempatan untuk menangkap mereka terlalu menggoda bagi Saladin untuk dilewatkan. Ia mengepung kastil itu di tengah perayaan. Meski benar-benar tak berdaya, Baldwin mengambil keputusan untuk menyelamatkan para bangsawan yang terjebak. Dalam keadaan buta dan lumpuh, ia memerintahkan agar dirinya dibawa ke medan perang dengan tandu. Menyadari bahwa sang raja datang untuk menyelamatkan benteng tersebut, Saladin memberi sinyal mundur tanpa pertempuran melawan pasukan Kristen. Pemandangan yang sama terulang kembali ketika Saladin kembali mencoba merebut Kastil Kerak pada tahun 1184. Sekali lagi, Saladin mundur ketika Baldwin dibawa ke medan perang dengan tandu. Tanpa kekuatan dan kuasa, Baldwin berhasil mengalahkan musuh seumur hidupnya untuk terakhir kalinya. Pada akhir tahun 1184, Baldwin terserang penyakit yang akhirnya merenggut nyawanya. Masalah suksesi sebagian telah diselesaikan pada tahun 1183 ketika Baldwin menobatkan keponakannya yang berusia 5 tahun, yaitu Baldwin kelima, sebagai raja bersama dengan tujuan untuk menyingkirkan Guy de Lusignan dari tahta. Ini terjadi karena Guy secara terbuka telah menentang sang raja 2 kali, bahkan sampai mengkhianati sumpah feodalnya. Pembangkangan semacam ini tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Ketika menjadi jelas bahwa sang raja benar-benar berada di ambang kematian, Yerusalem memerlukan solusi yang lebih permanen sampai Raja Baldwin kelima cukup umur. Raja penderita kusta itu menyerahkan keputusan yang sangat penting ini kepada Mahkamah Tinggi, yang kemudian memilih Raymond dari Tripoli sebagai penerus sementara. Setelah melakukan yang terbaik untuk kerajaannya, Baldwin keempat menyerahkan jiwanya kepada Tuhan pada 16 Mei 1185 dan dimakamkan di gereja Makam Kudus. Ketika ia wafat pada usia sekitar 24 tahun, ia meninggalkan lebih dari sekedar kerajaan yang rapuh. Ia meninggalkan sebuah legenda. Seorang anak laki-laki yang seharusnya disingkirkan justru menjadi salah satu pemimpin paling luar biasa di era Perang Salib. Anak laki-laki di taman itu tidak memilih untuk menderita kusta. Ia tidak memilih rasa sakit, hancurnya tubuh secara perlahan-lahan, atau bisikan-bisikan di belakangnya. Tapi ia memilih untuk bertarung. Ia memilih untuk memimpin. Dan dengan itu, ia membuktikan bahwa kekuatan lahir dari hati, bukan dari daging. Kemampuan Baldwin untuk mengelola keadaan genting kerajaannya bersumber dari kesediaannya memikul salib dalam meneladani Sang Pencipta. Ia tidak pernah sekalipun menggunakan penyakitnya sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Bahkan, ketika penyakit itu membuatnya benar-benar tak berdaya. Kisahnya bukanlah tentang penyakit, melainkan tentang perlawanan. Bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang kekuatan. Dan jika Baldwin mampu menunggang ke medan perang dengan tangan terbalut perban dan tubuh yang rapuh, maka kamu, tak peduli seberat apapun bebanmu, pasti bisa menghadapi pertarunganmu sendiri. Bahkan ketika hidup mengambil kesehatanmu, mimpimu, atau kenyamananmu, itu tidak akan pernah bisa mengambil keberanianmu, kecuali kamu yang memberikannya. Jika Baldwin bisa memimpin dengan tubuh yang ditandu dan raga yang melemah, maka kamu pun bisa menghadapi apapun yang ada di hadapanmu hari ini. Tubuhmu mungkin goyah,
Rencanamu mungkin runtuh, kenyamananmu mungkin hilang, tapi keberanian itu hanya pergi jika kamu melepaskannya. Berdirilah dalam pertempuranmu, ambil pendirianmu, tunjukkan pada dunia dan pada dirimu sendiri bahwa kekuatan datang dari hati, bukan dari daging. Dan sekarang kalian sudah mengerti siapa sebenarnya King Baldwin IV.